Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Allahumma shalli wa sallim ala man ba'athahu Allah basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita sekarang ke bab 111 kitab Adabul Mufrad. Judulnya adalah Babu man lam yajid al-mukafa'ah falyad'ulah. Bab orang yang tidak mendapati, tidak mampu membalas kebaikan seseorang, maka hendaknya dia mendoakannya. Sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Annal muhajirina qol, orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka yang dicepak-cepakno ambek dulur Ansor di kota Madinah, ditatak-tatakno, dipernak-pernakno, itu mereka mengatakan, qol ya Rasulullah, Zahabal Ansor bil ajri kulli. Orang-orang Ansor itu memborong semua pahala. Orang-orang Ansor memborong semua pahala. Qala lah, unda, masih ada peluang kalian untuk balap, nyaingi atau menyamai mereka di dalam pahala, masih ada kesempatan bagimu. La ma da'autum lahum, selama kalian masih mendoakan mereka, wa athnaitum alaihi, dan kalian masih memuji mereka atas kebaikan mereka. Jadi orang yang dia mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka caranya membalas kebaikan itu dua, Bu. Yang pertama, mendoakan yang berbuat baik dan memujinya. Lah, pujian itu bagian dari pengakuan orang yang diberi terhadap kebaikan orang yang memberi. Ibu-ibu nanti silakan ditengok surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan ke-9. Surat nomor 59 ayat ke-8 dan 9. Yang mengabadikan profil orang muhajirin itu meninggalkan kampung halaman dan kenyamanan hidupnya karena agama. Mereka itu tulus di dalam pengorbanan. Ya, ayat yang ke-9 itu memuji orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yaitu Allah memuji orang Ansor karena mereka itu wong loman-loman. Nah, ini dikomentari orang muhajirin, padha diborong kabeh pahalane. Sekarang 112. Babu man lam yashkurin nas, bab orang yang dipandang, orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, la yashkurullaha, tidak dipandang pandai bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ibu-ibu, ini perhatikan ya, sisi pembicaraan tauhid terkait rezeki, memang rezeki itu adalah semata-mata karunia Allah. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Ar-rizqu biyadillahi wahda. Rezeki itu semata-mata di dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi sampainya karunia atau sampainya rezeki itu, Allah memiliki jalan-jalan. Satu contoh, seorang anak rezekinya jalurnya orang tuanya, maka seorang anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya. Seorang istri rezekinya itu karena beliau itu sang istri tidak bekerja, maka kemudian suaminya yang bekerja. Maka kemudian rezeki yang namanya kecukupan hidup itu disalurkan oleh Allah Ta'ala melalui suaminya. Istri wajib berterima kasih kepada suami. Demikian pula seperti itu. Gue liat pikirannya, wah itu tuh pengeran habis, matur usul nanti Allah toh jelas tidak terucap sama sekali dan diterima kasih kepada Allah. Iya. Maka ibu sekalian, man kanat adatuhu annahu la yashkurun nas ala ma'rufihim wa huwa ya'lamu musiratin nas bidzalika. Siapa yang kebiasaannya itu tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, padahal dia tahu itu begitu membahagiakan ucapan terima kasih dari orang lain, maka orang seperti itu dipandang tidak pintar matur suwun kepada Allah. Kalau guru saya pakai kalimat simpel begini. Kalau guru saya pakai kalimat simpel begini, Bu. Nang sing ketok ae gak matur suwun, apa meneh nang sing gak ketok? Gitu. Nang sing ketok itu gak matur suwun. Apalagi nang sing gak ketok terus gak pinter matur suwun meneh. Gitu, Bu. Bagi orang yang suka memberi, ibu-ibu, ya, bagi orang yang suka memberi, memang tidak usah berharap terima kasih. Tapi anjuran bagi yang diberi atau mendapatkan kebaikan, dianjurkan mengucapkan terima kasih. Gitu. Bab berikutnya. Babu ma'unatur rajuli akha. Bab seseorang yang menolong orang lain. Senengani dulu menolong saudaranya. Bab orang yang menolong saudaranya. Ibu-ibu sekalian, ada surat namanya surat Al-Ma'un. Napa surat ini? Surat apa Al-Ma'un itu, Bu? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ayat paling akhirnya bagaimana bunyinya? Wa yamna'unal ma'un, dan dia enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini ma'an, al-ma'an itu kebaikan yang sangat remeh, yang kecil. Dia enggak menolong. Nah, kita tengok di sini.
Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qila. Pernah ditanyakan kepada Nabi begini, ayul a'malu khair? Amal apakah yang paling baik? Qala al-imanu billah wa jihadun fi sabilillah. Amal yang paling baik itu adalah beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Itu amal yang paling baik. Sebab dengan keimanan itu orang menjadi khairul bariyah, makhluk yang paling baik sesuai tujuan penciptaan. Kemudian dengan jihad dia meraih kemuliaan yang paling tinggi di dalam agama. Qila, ditanyakan lagi kepada Rasulullah, fa'ayyur riqabi afdal? Budak yang seperti apakah yang paling utama untuk dibebaskan? Qala aghlaha thamanan, yang paling mahal, wa anfasaha inda ahliha, paling berharga, paling disenangi ambek tuannya. Qala afara'aita illam astafi'u ba'dal amal, bagaimana menurut pendapat Anda wahai Rasulullah kalau saya belum mampu untuk melakukan amal-amal seperti itu, blokir pengorbanan harta. Qala fatu'inu dha'i'an, Anda bisa menolong orang yang tersesat. Itu loh jalannya ke sana lurus itu ketemu patung kuda belok kanan. Membantu orang yang tersesat, yang bingung. Au tasna uli akhraq, atau Anda membantu orang yang ya dia punya kesibukan dibantu. Afara'aita in da'uftu, bagaimana menurut pendapat Anda kalau saya memberikan arahan orang yang tersesat juga belum bisa, membantu orang dengan bantuan fisik tidak bisa, terus harus berbuat apa saya untuk berbuat baik? Qala tada'un nasa minasyarr, Anda meninggalkan berbuat buruk kepada orang lain. Meninggalkan berbuat buruk kepada orang lain. Terus diniati, terus diam, tidak ganggu orang, tidak mencelakai orang, tidak menipu orang. Fa innaha shadaqatun tusaddiqu biha ala nafsi, karena itu merupakan penunaian sedekahmu untuk dirimu sendiri. Jadi menahan diri dari tidak berbuat baik itu sedekah untuk sekali. Ini kalau Anda mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini ditempatkan dalam satu bab judulnya Babu Kathratu Turuqil Khair, bab banyaknya jalan-jalan untuk berbuat baik. Peluang-peluang berbuat baik itu banyak. Yang berikut, bab berikut. Sebelum ke bab berikutnya ini ibu, ada jeda begini. Inilah majelis taklim ibu-ibu untuk juga EPR. Ini Nabi Muhammad SAW dinampakkan kepada beliau kebanyakan penghuni surga itu siapa, kebanyakan penghuni neraka itu siapa. Kebanyakan penghuni surga itu fuqara, orang-orang fakir. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Padahal sejauh mata memandang pengajian ini semua itu. Nah, boleh. Yang pengajian mesti ibu, bapak-bapak itu waktu lekak telat emoh kok.
Nah, ibu-ibu sekalian, satu di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, para wanita itu rata-rata kufron al-ashir, kurang pinter matur suwun nang bojone, kurang pinter matur suwun nang bojone. Nah sekarang ibu-ibu nanti setelah ini WhatsApp suaminya, beriku Mas suwun yo lanjutannya 10 poin saja. Akeh 10 poin. Ya, sebutkan 10 kebaikan pasangan hidup Anda. Nanti di belakang begini nanti ada ketemu kita. Ceritanya Rasulullah pinter matur suwun nang pasangan hidup. Nanti setelah ini di antaranya begini. Di awal dakwah Khadijah itu begitu mengenal Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ada masalah, maka cara menenangkannya seorang istri kepada suaminya itu dengan mengucapkan wallahi ma yukhzikallahu abada. Mas, demi Allah, orang semacam sampean ini tidak mungkin dihinakan sama Allah. Innaka latasilur rahim. Sampean itu senengane nyambung peseduluran. Wa tu'inul kallah. Sampean ini senengane nulung gak duwe. Wa tuqirud dhaif. Sampeyan senengane menjamu tamu. Sampeyan itu senengane belani wong sing terampas hake kok. Sampeyan itu ngene pakai. Itu kenangan Ibunda Khadijah kepada suaminya. Demikian juga Rasulullah. Nah, nanti kalau sudah sampai HP apa saja. Pokoknya PR ibu pulang dari sini nge-WhatsApp suaminya, Mas suwun yo. Lanjutkan sendiri. 10 poin. 10 poin. 114. Babu ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab orang yang gemar berbuat baik di dunia akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Dalam kurung itu nanti ada 2 penjelasannya. Ahli kebaikan di akhirat itu begini maksudnya, ibu-ibu. Pendapat pertama ya, berdasarkan syarahnya di sini. Dia adalah orang yang paling layak mendapatkan anugerah Allah. Itu ahli kebaikan. Dia adalah orang yang paling layak mendapatkan anugerah Allah. Itu satu. Karena kebaikannya di dunia itu. Sing kedua sing unik. Sing kedua sing unik dan saya baru tahu. Di sini dikatakan warubiya ani bin Abbasin fi maknahu. Di dalam syarahnya dikatakan sahabat Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat ya'ti ashabul ma'rufi yaumal qiyamah. Orang yang gemar berbuat baik itu bakal didatangkan di hari akhirat di pengadilan Allah Ta'ala. Fayughfar lahum bima'rufihim. Allah mengampuni mereka disebabkan senangnya berbuat baik. Wa tabqa hasanatuhum jammah. Kebaikan-kebaikannya itu masih utuh. Masih utuh. Fayaqtuna haliman zadat sayyi'atuhu ala hasanati. Maka orang yang senang berbuat baik itu goleki bodulure bukan kancane sing kekurangan kebaikan. Sing kekurangan kebaikan gak nyocok antara amal eleke karo apike iku akeh eleke. Maka orang ini menyumbangkan kebaikan-kebaikannya itu kepada orang yang kurang nikmat. Menurut itu makna yang kedua. Saya baru tahu. Ini. Fayujtami'ul lahum al-ihsan fi dunya wal akhirah. Maka orang itulah orang yang senang berbuat baik di dunia, senang berbuat baik pula di akhirat. Itu berdasarkan judulnya dulu Bu ya. Sekarang hadisnya kita baca.
Hadisnya kita baca. An Qabisah ibni Burmah al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu itu di samping Nabi. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, ahlul ma'rufi fid dunya, orang yang senang berbuat baik di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka itu adalah ahli berbuat baik di akhirat kelak. Maknanya dua tadi itu. Wa ahlul munkari fid dunya, dan orang yang senang berbuat mungkar, sesuatu yang dipandang buruk oleh agama, itu mungkar. Dipandang buruk oleh agama, dipandang buruk oleh akal sehat, itu namanya mungkar. Hum ahlul munkari fil akhirah, mereka itu adalah juga orang yang berhak dengan keburukan atau kesusahan pada hari akhirat. Sudah menurut hadis. Ibu-ibu sekalian, orang yang senang berbuat baik itu di dalam terminologi orang sekarang di bahasa Arabnya itu disebut dengan kata-kata muhsinin. Pernah dengar istilah itu atau enggak? Soporek muhsinin masjid iki. Muhsinin itu saya terjemahan donatur. Lalu ibu. Jadi siapa ini muhsinin? Maka antara ahlul ma'ruf dengan muhsinin itu sebetulnya bodoh. Wong sing hobine berbuat baik. Sekarang hadis nomor 2 di dalam bab ini. Pelakunya adalah ibu-ibu. Ada seorang namanya lanang wedok. Kok namanya Harmalah ibni Abdul, laki. Oh, laki-laki, tak pikir perempuan. Namanya Harmalah. An Harmalah ibni Abdullah annahu kharaja hatta atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar sampai menjumpai Rasulullah SAW. Fakana indahu hatta arafahu Nabi SAW. Dia terus menerus di samping Nabi sampai Nabi mengetahui dia. Falamma irtahala qultu fi nafsi. Setelah Nabi beranjak pergi, maka Harmalah ini mengatakan, wallahi la'atiyanna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta azdadu minal ilmi. Sungguh aku akan mendatangi Nabi Muhammad sampai bertambah ilmu. Fajitu amshi, maka aku mendatangi beliau dengan berjalan. Hatta kuntu baina yadayhi, sampai saya berdiri di hadapan beliau. Fakultu, saya pun bertanya, ma ta'muruni a'mal, ya Rasulullah, amal apa yang Anda perintahkan? Qala, ya Harmalah i'til ma'rufa. Ya Harmalah, seneng nglakoni apik. Wajib tanabil munkar, jauhilah perbuatan munkar. Summa raja'tu hatta jitu rahil, maka saya kembali sampai datang rombongan. Summa aqbaltu hatta kuntu maqami qariban minhu faqultu ya Rasulullah ma ta'murni a'mal. Besoknya lagi tanya lagi seperti itu kepada Rasulullah. Ya Harmalah i'til ma'ruf wajibna bil munkar. Hei Harmalah, lakukanlah kebaikan, jauhilah kemungkaran. Wanzur ma yujibuka udunaka ayyaqulu lakal qaum idza kunta min indihi. Kemudian perhatikanlah sesuatu yang membuat takjub atau senang telingamu ketika engkau bangkit dari satu kelompok orang. Orang-orang itu kira-kira ngomong apa sepeninggalanmu?
hal-hal sing ngrasani apik ya sik lakon sing apik. Faktihi lakukan. Wangzuril ladzi taqrahu ayyaqula lakal qaum idza kunta min indihim. Dan perhatikanlah sesuatu yang tidak engkau sukai apabila engkau meninggalkan satu kelompok orang. Fajtanibhu, maka jauhilah hal itu. Ini bisa dipandang gini loh Bu, maksudnya ma'ruf itu adalah orang yang banyak itu memandang itu kebaikan. Itu kebaikan. Mungkar itu adalah orang yang sesuatu yang dipandang oleh orang banyak yang punya akal sehat itu elek. Sudah dilakoni. Gitu maksudnya. Saya sebelum parkir tadi itu jalanan ini itu pas di depan TK TK di situ itu ada cabangnya tanaman nang dalan. Mobil yang dari sana itu mesti terganggu sama cabang karena dipotong terus dilewet ke saya. Saya pun tertahan beberapa menit di situ. Saat mau naik mobil kan singkau bermandek untuk menang. Sepeda motor di belakang saya itu balap saya, diparkir di situ, kemudian dia menyingkirkan. Jarang mungkin buku. Saya sebetulnya tak parkir di situ tapi pindah itu, tapi dibalap sampai hari. Kedisian. Asing ini kan banyak orang nggak gelem ribet, sing menuni. Nah, terus pertanyaan saya, bagaimana hukumnya perumahan yang terlalu banyak polisi tidurnya? Itu disukai pensiunan, tidak disukai pasangan muda yang istrinya hamil muda. Ya, mesti sampai disebut begini, sebuah tempat yang terlalu banyak polisi tidurnya itu dikira asrama polisi. Maksudnya apa? Pakai polisi tidur. Oh, sekarang polisi tidur itu gak landai gitu. Itu jangan tanya saya loh ya. Jangan tanya saya. Karena sangat mengganggu kan. 20 meter polisi tidur. 20 meter polisi tidur. Ya Allah. Dalam ngomong menyingkirkan gangguan di pertemuan ini dalam rangka bikin gangguan. Rapat katanya gawe polisi tidur. Yang berikutnya bab ke-115. Babu inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab sungguh setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bab setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ibu-ibu sekalian, secara khusus hadis ini itu dimaknai begini. Wa huwa ma yukhrijuhul mar'u min malihi mutatawwu'an bih. Sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya sebagai sedekah sunnah, itu maksudnya. Makna yang kedua, waqad yutlaqu 'alal wajib yataharra sahibuhu sidqu fi fi'lihi.
Yang kedua, yang namanya ma'ruf sedekah di sini adalah kewajiban yang dilakukan seseorang dengan tulus. Nomor 3, maknanya likulli ma yujabi bihil mar'u min haqqihi shadaqah li'annahu yatasaddaqu bidzalika ala nafsihi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk kebaikan diri pribadinya itu juga bernilai sedekah. Mari mengacu kepada kitab ini ya Bu ya. Yang dimaksud dengan kullu ma'rufin shadaqah. Yang pertama, tadi maknanya adalah sedekah sunnah. Kencelengan amal Jumat, subuh-subuh mlebu nang masjid langgar nyemplungi kotak jariah, itu sunnah. Oke? Atau suatu kewajiban yang dilakukan seseorang dengan tulus, itu juga kebaikan, dinilai sebagai kullu ma'rufin shadaqah. Sesuatu yang wajib pokoknya tulus melaksanakannya. Yang ketiga ini adalah keperluan pribadi. Apa kira-kira? Yang itu belanja gereja, keperluan pribadi, itu dinilai sebagai sedekah. Nah, dari sini Bu, saya menggunakan penjelasan yang lain, bahwasanya yang namanya sedekah itu boleh jadi material giving atau spiritual giving. Pemberian yang sifatnya material atau pemberian yang sifatnya spiritual. Non materi. Ada orang minta nasihat, Anda nasihati, oh itu sedekah. Ada orang bingung mencari alamat, Anda beri info, itu sedekah. Ada orang lagi dilanda kesusahan, Anda beri cerita motivasi, kemudian dia tergerak dan bahagia, oh itu sedekah. Ada orang sakit, Anda jenguk sampai gedekno atine, itu sedekah. Gitu. Nah, hadis yang berikutnya, kok kodoh sampai hadis sebelumnya. Wa Nabi Burdah ibni Abi Musa an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqah, seorang muslim itu harus bersedekah. Qalu, Nabi ditanya, fa illam yajid, kalau tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah, nopo sing disedekah? Qala fa ya'tamilu bi yadayhi, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya. Berbuat baik dengan kedua tangannya. Sopo lagi? Apa caranya? Fayanfa'u nafsahu, sehingga hasil kerja dengan tangannya itu memberi manfaat untuk dia. Ibu-ibu, pakai contoh ini. Ada seseorang itu pikirannya cepat, padahal dia mahasiswa. Cepat pikiran. Orang baru kenal satu kali langsung diutang. Tahu namanya langsung di WhatsApp. Boleh nggak utang? Waduh, ini jenis ahlul utang wal jamaah.
Maka saya panggil. Kenapa sih? Berdasarkan laporan ke saya, setiap orang yang baru Anda tahu namanya saja kok sampai WhatsApp sama itu utangnya ya bos. Kan Ustaz, yang berutang bukan saya, tapi ini ibu saya minta tolong. Mas, gak kepikir untuk sambil itu berusaha. Tak ceritain sahabat Ali bin Abi Thalib itu manduni Rasulullah untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib itu kerja mengairi ladang kurmanya orang Yahudi. Setiap satu pohon dapat upah 2 butir kurma. Kenapa kak? Lobby kepada mertua saja. Ali bin Abi Thalib bojone mati imam. Sama gak berusaha. Bopo lah usaha. Sama kepingin nambah jam ngajar. Ayo gak apa-apa. Nambah amanah gak apa-apa, jadi dapat penghasilan. Daripada ini kok gak api. Gitu. Jadi ono wong iku cek cepete gitu. Jadi pikirannya itu jurus paling cepat untuk mendapatkan uang adalah utang. Pada level usia saya ke atas sedikit, itu kalau pertemuan alumni itu adalah ini. Bang wis wani utangi sampean piro saiki? Semakin tinggi semakin kemuliaan. Iku orang penyakit pun iku orang. Ya, kredibel awakmu iki, Bang. Gitu. Wong kredibel kok tambah ke utang. Enggak usah akal. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, coba arek-arek yang menjadi putra putri Anda yang lagi membangun kemapanan kehidupan itu biar didongakno, digedhekno atine, dikek semangat. Ojo didik-didik mek ngono. Tapi Bu, ini saatnya nyata. Ya. Nah, tangannya bergerak. Lah saya sehari sebelumnya itu berkunjung ke rumahnya wong tuwa. Pasare sepi dan iki kula mboten ke pasar sakit dan beliau. Terus kula ndamel pecel. Pecel kula niki sampun digoreng luar negeri. Kadang-kala dulu tutuk Amerika ini pesen 10 kilo. Di Amerika gak pecel aku. Enak jadi. Enak. Terus saya kagum. Tua ini kok ngini pecel itu enak. Begitu. Terus tua loh. Saya mau mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Daripada ini utang memuliakan sendiri. Terus, jadi fayantafi'u nafsahu, memberi manfaat dengan kerja tanganmu itu, wa yatasaddaq, selebihnya engkau bisa bersedekah. Ibu-ibu tak ceritoni menawi zaman Nabi. Kalau ceritoni begini, kita ada seseorang mau meminta-minta, ditanya sama Nabi, kamu punya apa di rumah? Saya punya ceret, sama saya punya taplak, serban Indonesia, serban. Ya wis kono iki wis. Maka Nabi Muhammad SAW bikin lelang. Sapa sing gelem tuku kirbahe wong iki? Sak dirham. 2 dirham. Setahun. Kula ya Rasulullah wis. Iki taplake wong iki serbane wong iki sapa yang nunggu. Setelah dilelang jadi uang, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang ini kan tuku mau pucuke kampak. Terus golek kayu kayak ono gagang. Ya. Dah dibikin kampak. Kemudian Nabi bersabda kepada orang ini, kamu cari kayu, kamu cukupi. Ini sisanya 1 dirham ini kamu kasih nafkah keluargamu. Kemudian kamu cari kayu, kamu jual di pasar. Setelah beberapa hari, orang ini dari hasil mencari kayu bisa untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, juga masih bisa saving. Ibu-ibu, saya selama 1 bulan ini itu hobinya nge-grab. Saya seneng saya nge-grab. Kenapa?
Ngrungokno critane uripe supir nih. Iku sak wulan ono kitab saya tulis nanti. Kitab supir Grab. Wah, apik. Kitab Sa'id, kitab menerangkan tentang keutamaan supir Grab. Ya Allah, ceritanya itu macam-macam. Ada orang yang antara saya pulang pengajian itu saya Grab itu 16 tahun dijeda. Ono sing baru nikah umur 50, sing wedok umur 43. Ono meneh sing fokus banget gak neko-neko, pokoke mencukupi kebutuhan anak bojone. Ono sing seru sing numpak iki Ustaz di motor dibuang duit. Iki latihan sabar Ustaz. Saya baru sekali Grab itu ibu-ibu semua umur saya kepet ya, saya diam 1000 bahasa seneng ngomong ibu-ibu sepuh. Ya Allah, iya anak dia banget doang. Lah ibu sekalian, tapi saya kagum dengan bagaimana mereka berjuang hidup. Kagum, seneng ya, kayak hobi kalau ngomong gitu. Terus kalau fa'ilam yastati, kalau saya tidak mampu untuk berbuat semacam itu, alam yaf'al atau belum sanggup, kalau fa'inu dal hajah al-malhuf, yaitu tulungan orang yang ada perlu dan dia susah. Dal hajah orang yang perlu, malhuf yang susah. Yuwakebu ini. Anda lihat orang yang menjaga keluarganya sakit di rumah sakit. Itu dal hajah malhuf. Di sebuah masjid saya bertemu Ustaz sopo ya. Kok jadinya pakai baju ini? Apakah pernah umrah sama dalam? Oh enggak, Ustaz lupa saya. Oh, subhanallah, anak ibu harus kemo 24 kali setiap 2 pekan sekali. Omai pasung buat susah. Sudah begitu harus gede hati ini dari para PP, maka kemudian tinggal deh. Kok ada rumah namanya rumah dulu kok gimana dia? Oh gitu. Jangan nemu gitu. Saya di rumah terduga. Oh, rumah terduga apa? Saya baru tahu. Jadi satu rumah yang digunakan sebagai transitnya orang sakit luar kota, supaya ambulan yang menjemput itu gak usah luar kota, sehingga dijemput di situ langsung di rumah sakit. Balik menanggung itu dal hajah al malhuf, satu di antaranya begitu. Orang begini banyak. Sing penting ya lagi digedek lagi. Oh, nggak harus kayak duit. Sebab ada sebuah keluarga, ketika keluarganya sakit itu tambah isinya paidu. Ini loh saya tambah paidu. Ya, sampai terjadi loh sama pengajian. Mesti ini digedek lagi, tidak omong. Kayaknya ibu ini perlu kursus singkat untuk orang sakit. Gitu. Jadi kode etik ya, ini kode etik. Saya kemarin itu hari Rabu itu juga orang sakit. Rabu. Asmojo, semampir itu sakit juga. Maka saya beritahu kepada istrinya, karena istrinya itu senantiasa jakal apa? Semua loh. Kok loro sih Pak? Harus tuh nggak kira masuk pondok ke rumah sakit. Guru lebur rumah sakit. Kok sih kudu hawan? Akhirnya buka dari ini loh Kak. Saya beritahu, kalau jenguk orang sakit itu nggak perlu tanya sakitnya apa kepada yang bersangkutan. Ya, ngomong sih dia. Terus ya istilah pendek. Istilah pendek memang hati seneng itu tobo.
panjenengan iki masyaallah loro suami sakmono akeh. Ini dicepakno kabeh. Napa lah sing diomongno? Ya, jangan tanya bahas loro. Wong loro iki kepengin lali tutuk lorone malah di murojaah awal kan. Yesus. Itu ngono Bu ya. Iku penting sing. Nah, zal hajja al-malghuf qalu fa illam yaf'al. Kalau enggak bisa mengerjakan qala fa yaqulu bil khair, menganjurkan berbuat baik. Menganjurkan berbuat baik. Au ya'mur bil ma'ruf. Ya bodoh. Bisa enggak menggunakan istilah sing sabar sampeyan itu? Selain itu, bikin ungkapan selain ngomong sabar. Tapi esensinya sabar. Esensinya sabar. Nah itu kudu latihan. Ya, buka omongan itu. Qalu fa illam yaf'al. Kalau saya masih belum bisa berbuat atau menyuruh orang untuk berbuat baik. Qala fa yumsiku anisyar. Anda menahan diri dari tidak berbuat buruk. Ngerasani ojo, maidu ojo, ngeden-ngedeni ojo, fa innalahu shadaqah. Itu juga bernilai sedekah. Hadis yang berikutnya itu sama. Baru hadis nomor 227 saya bacakan. Wa ana bil aswad ad-du'ali an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya Rasulullah. Sahabat Abu Dzar itu bilang kepada Rasulullah, "Dzahaba al-ghusl bil ujur." Orang-orang kaya telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka masih bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, Nabi gede lagi ini wong sing gak duit. Alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk dinilai sebagai sedekah? Inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan tasbih, bacaan alhamdulillah itu sedekah. Wa yudau ahadukum wa bu'i ahadukum shadaqah. Di dalam hubungan intim salah seorang di antara kalian itu bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, apakah dalam urusan syahwat dinilai sedekah? Nabi bertanya, bagaimana kalau diletakkan di yang haram? Apakah dosa? Nah, jika diletakkan di yang halal, itu juga bernilai sedekah. Artinya, masing-masing orang itu hendaknya mencari peluang baik sesuai dengan keadaan. Dua bab lagi. Babu imatatul adza, bab menyingkirkan gangguan. An Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Barzah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Tunjukkanlah aku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Qala imtil adha an tariqin nas. Singkirkanlah gangguan dari jalan orang banyak. Singkirkanlah gangguan dari jalan orang banyak. Gangguan itu macam-macam ibu-ibu, ya. Kasyaukah, duri, wal hajar, batu, wan najasah, sesuatu yang menjijikkan, sing najis.
atau sesuatu yang bakal berpotensi membahayakan. Berpotensi membahayakan. Ibu-ibu ono santri pasangan muda gonceng bojone pakai helm, suami istri pakai helm, lewat di jalan angin rotok bertiup agak kencang, maka sang istri itu kejatuhan dahan pohon palem di pinggir jalan sampai mengalami kegarotan. Berarti kalau ada tanaman-tanaman yang berpotensi mencelakakan, itu dikandakno, itu berbahaya. Dan jatuh. Atau kalau barusan pengaspalan jalan itu biasanya kan berpasir. Nah itu diberitahu segera. Ini sudah 2 gram di sini tersungkur loh Pak gara-gara pasir. Dilaporkan kepada pihak berwenang, entah perumahan, entah Pak RT, entah Pak RW, Pak ini kalau bisa dibersihkan. Pasirnya ini berbahaya. Banyak terjadi atau enggak? Yang berikutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun bi syautin fi thariq. Seseorang melewati duri di jalan, faqala la'am tiyanna hadha syauk la yadurru rajulan musliman. Sungguh aku akan menghilangkan duri itu supaya tidak mencelakakan seorang muslim. Sungguh aku akan menghilangkan gangguan atau duri itu supaya tidak membahayakan orang. Faghfaralah, Allah pun mengampuni dia. Allah pun mengampuni dia. 230. Hadis nomor 230. Wa Nabi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati. Telah dinampakkan kepadaku amal-amalan umatku, hasanuha wa sayyiduha, yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu, aku mendapati fi mahasini a'maliha, di antara amal terbaik umatku itu adalah amal adza yumatu anit tariq, sesuatu yang mengganggu, membahayakan di jalan dia singkirkan. Wa wajadtu min masawi'i a'maliha, dan di antara amal buruk umatku itu adalah an-nukha'atu fil masjidi la tudfan, dahak di masjid yang tidak ditanam. Dahak di masjid yang tidak ditanam. Bu, masjid zaman Nabi itu pasir, padang pasir. Jadi mari itu karena balik tok seret, plek maris. Lah kalau zaman sekarang, nopo? Urung khutbah Jumat karo benakno irung. Kupile dijogok dipelintir dari sore karpet. Iku padha bae. Khotibe dungo gak mari-mari buwe ganti posisi. Akhirnya utek kuping, irung dipelintir-pelintir dari sore saja. Iku padha bae ngurusoni masjid lho maksudnya. Mengotori masjid. Nah, bab ini terakhir, ini saya pandang penting karena saya tadi mau cerita tentang kebaikan Rasulullah kepada kenangan kepada Ibunda Khadijah. Bab qaulul ma'ruf, bab ngomong sing apik. Bab ngomong sing apik. Bab ngomong sing apik. Hadisnya yang pertama adalah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ibu sekalian,
kalau suatu saat Anda itu orang tua dan dituakan. Lek tua pasti ya, lek dituakan mungkin belum tentu ya. Ketika Anda mungkin secara ekonomi sudah tidak produktif, ketika didatangi hari-hari raya, hari raya, anak, putu, mantu teko kabeh. Itu ada orang datang kepada kita, anak cucu kita itu mungkin orang sing membawa kemakanan, orang sing tidak. Karena macam-macam. Nah, saat itulah wis lek gak iso masakno sing enak, mulai masing-masing anak mantu itu didongakno kabeh. Bisa nggak? Gak usah dirasani. Oh ya cacakku itu bokong gue. Oh ini yang dinang tok. Aduh. Iku mandune langsung orang. Kalau batin, dia ngarep kok sana gini mas. Ibu-ibu, ini kisahnya. Aku ini cerita kisahnya. Betapa seseorang yang waktunya itu seorang ibu, kami memanggilnya Mbak Umi. Iku begitu dirindukan, sampai anak utuhnya itu dirindukan. Kenapa? Beliau memang sudah terbaring tok di atas tempat tidur. Paling-paling dijogokno banyu wudu apa nang jeding laku dulu. Lebih banyak waktunya habis di atas tempat tidur, ya sholat di kuno, ya wiridan di kuno, baca Quran di kuno. Ke ruang tamu pun belum tentu sehari itu 2 kali, belum tentu. Tapi dari lisan orang ini itu senantiasa terucap kalimat yang baik. Senang itu nggak? Gitu loh, main dulu nggak tahu. Sebab ada tipe-tipe yang apa yang komentar? Koma, sampai putunya itu pegang nyedek. Iya, kok cacing panasan. Wah, kok gede temen. Ini kan dari dongeng apa ya? Ya, iki kisah nyata itu tadi. Kullu ma'rufin shadaqah. Konteksnya ibu-ibu begitu. Yang berikutnya, ini terakhir. Gak saya selesaikan bab ini, yaitu ceritanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, pembantu rumah tangga Rasulullah, mulai usia 10 tahun, meladeni Rasulullah ketika bepergian maupun tidak. Qala, dia cerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad. Idza utiya bi syai'in, ini saya terjemahkan, jika mendapatkan rezeki nomplok. Menurut ya, jika mendapatkan rezeki nomplok, yaqul, beliau senantiasa bersabda, idhabu bihi ila fulana, nas iki gawa nang bu iko, fa innaha kanat shadiqatu Khadijah, sebab iku kancane Khadijah dari Mekah. Jadi ewangi pembantunya itu sama Rasul dibilang, nas iki gawa nang ibu kono. Ibu itu biar kancane Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Terus idhabu bihi ila baiti fulana, nas lah sing iki gawa nang omahe ibu iko, fa inna kanat tuhibbu Khadijah, dia itu orang yang sangat senang sama Khadijah. Ngono kenangan Rasulullah itu berarti gak lali ambil kebaikannya orang, senengane nyambung peseduluran. Wa hatta dengan teman mendiang istri. Teman mendiang istri. Hebat atau enggak, Bu? Hebat Rasul. Itu ditempatkan di dalam bab apa? Ngomong api. Di antara ngomong api itu adalah le iki kirim nang kono, le iki kirim nang kono. Gitu. Ya.
hadis-hadis berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita dialog. Ada sesuatu diskusikan Ibu? Jangan lupa PR-nya di WhatsApp pasangan hidupnya. Dan itu kalau bisa dilakukan secara periodik. Jadi menyebutkan kebaikan pasangan hidup, merefresh kesyukuran. Kalau memang tidak ada yang diskusikan, kita dungo bareng-bareng, termasuk dungo dulu-dulu lokasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ya rabbal alamin. Ala Allah tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.